kami akan menjelaskan apa sih itu peradaban agama Hindu di Asia. Nah, guys, kalian tahu nggak sih apa itu peradaban agama Hindu? Tahu dong. Nah, awalnya agama Hindu ini berkembang di negara India, di sebagian India, yaitu di lembah Sungai Sindu. Agama Hindu di lembah Sungai Sindu ini berkembang sekitar tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Wih, lama banget dong. Iya, lama banget dah. Berapa tahun? Apalagi sebelum Masehi, dah lama banget. Nah, agama Hindu ini berevolusi sekitar beberapa periode, yaitu ada zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, zaman Purana, dan zaman Wiracarita Ramayana. Pada sejarah Hindu kuno atau zaman Weda itu terdapat orang-orang bangsa Arya di lembah Sungai Sindu tersebut. Namun setelah digali lebih dalam oleh arkeolog pada abad ke-20, ditemukan bahwa jauh sebelum bangsa Arya itu datang atau menetap di lembah Sungai Sindu, itu terdapat bangsa asli di sana. Kalian tahu nggak sih bangsanya itu? Dengar-dengar sih katanya dia punya kulit hitam. Iya, itu termasuk ciri-cirinya, yaitu bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini selain memiliki ciri-ciri berkulit hitam, yaitu berambut keriting, berhidung pesek, dan memiliki ukuran badan itu cukup pendek. Bangsa Dravida ini memiliki ciri-ciri agama, yaitu pemujaan kepada Dewi Ibu, pemujaan kepada Dewa Purusa, pemujaan kepada hewan dan tumbuhan, pemujaan kepada lingga, pemujaan kepada arca, dan pemujaan bukan pemujaan tapi upacara kurban. Nah, setelah berkembangnya agama Hindu di India, kemana sih berkembangnya agama Hindu tersebut? Apakah hanya tetap di India atau nyebar di semua negara di sekitarnya? Negara apa sih yang setelah India? Ada negara Afghanistan, itu sekitar 2000 sampai 1500 Masehi. Bangsa Arya pernah mendiami sebuah wilayah disebut Mahajanabada. Kerajaan yaitu Gandhara dalam hal. Ada nggak sih peninggalan-peninggalannya? Coba sebutin dong, aku pengen tahu. Peninggalan agama Hindu di Afghanistan ada 3. Yang pertama Arca Ganesha, yang kedua pemujaan terhadap lingga, yang ketiga koin emas berlambangkan Dewa Siwa. Apa sih itu Arca Ganesha? Arca Ganesha tersebut juga memiliki ukiran prasasti yang ditulis menggunakan aksara Siddhamata. Oh, selain Afghanistan ada nggak sih lagi? Di mana sih, di negara mana? Ada peradaban agama Hindu di negara Nepal, dimulai pada zaman kuno sekitar abad 1 tahun yang lalu. Bukti arkeologi menemukan bahwa agama Hindu sudah ada di Nepal sejak zaman Weda. Nepal kuno yang dikenali menggunakan pegunungan dengan lembah Kathamadau sebagai pusat multikultural. Lembah Kathamau merupakan pusat perkembangan agama Hindu di Nepal kuno dengan kerajaan Rijsihati yang terkenal pada abad 5 Masehi. Beda kali. Nah, ada nggak sih peninggalannya di Nepal? Peninggalannya Pasti ada sih. dengan peradaban
Nepal ada Achaharamba Ganesha, Candi Bukti. Nah, itu aja. Oh, cuma segitu aja. Nah, abis di Nepal, kemana sih berkembangnya agama Hindu selain Nepal? Di negara kita nggak ada, pasti ada dong, apalagi kita ada di agama Hindunya. Kalian ada yang tahu nggak sih? Nah, setelah di Nepal, di mana sih berkembangnya agama Hindu itu? Masa di negara kita tidak berkembang agama Hindu, sedangkan sekarang aja ada agama Hindu di Ya, negara kita. contohnya kita. Ada nggak sih, kalian tahu nggak sih? Arya, kamu tahu nggak sih? Tahu ada peradaban agama Hindu di Kutai yang terletak di Kalimantan Timur, desa Muarakaman. Peradaban ini muncul sekitar 4 Masehi. Pendiri kerajaan Kutai tersebut seorang raja yang bernama Kudungga. Siapa aja sih nama-nama rajanya? Nggak mungkin cuma Kudungga aja. Nama raja tersebut di kerajaan itu ada Kutai, Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kerajaan Kutai nggak ada peninggalan-peninggalannya. Ada peninggalan kerajaan Kutai yaitu 7 buah pipa dan 1 prasasti Muarakaman. Hah? Yupa itu apa sih? Pipa itu tiang batu atau tugu untuk melaksanakan upacara kurban. Jadi korbannya itu atau hewan yang mendirikan kurban diikat dulu dong di yupa tersebut sebelum dijadikan kurban. Ya, Nah, di negara kita kan udah nih, berarti nggak mungkin dong cuma segitu aja negaranya yang udah diriin sama agama Hindu. Selain Indonesia, apa sih lagi? Di Indonesia tuh sebenarnya banyak ada perkembangan sejarahnya, apalagi kita memiliki banyak daerah. Nah, selain di Kutai, aku juga akan menjelaskan yaitu di Jawa Tengah. Perkembangan agama Hindu di Jawa Tengah berkembang sekitar abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi, yang ada kerajaan yaitu bernama Kerajaan Kalingga. Namun setelah itu Kerajaan Kalingga ini berubah nama saat dinasti Sanjaya, yaitu bernama Kerajaan Mataram. Di Kerajaan Mataram ini memiliki beberapa peninggalan, yaitu candi yang terkenal di Jawa Tengah. Kalian masa nggak tahu sih, apalagi kita udah pernah sana. Candi Prambanan itu termasuk juga ke peninggalan agama Hindu di Indonesia. Selain Candi Prambanan, ada prasasti Tumas. Banyak dong peninggalan-peninggalannya. Iya, banyak. Ada juga Candi Dieng, ada prasasti Canggal, dan Candi Ceko, dan Candi Suku itu kalau nggak salah. Jadi di negara kita ini terlalu banyak sejarahnya, jadi kita tahunya hanya beberapa. Nah, nggak mungkin dong cuman di Indonesia sama di negara yang kita sebutin tadi. Agama Hindu juga berkembang di negara Kamboja. Masuknya agama Hindu ke Kamboja sekitar abad ke-1 sampai ke-6 Masehi. Nah, di Kamboja ini ada kerajaan-kerajaan yang terkenal, yaitu Kerajaan Khmer kuno dan Kerajaan Funan. Nah, nggak mungkin dong kalau kerajaan itu nggak punya peninggalan. Nah, salah satu peninggalan peradaban agama Hindu di Kamboja yang terkenal sampai sekarang yaitu Angkor Wat. Nah, Angkor Wat ini merupakan simbol puncak arsitektur dan seni Hindu di Kamboja. Kompleks Angkor adalah salah satu contoh dari arsitektur Hindu dengan ukuran yang
ukiran yang rumit menggambarkan cerita-cerita dari epos wiracarita Hindu di Ramayana dan Mahabharata. Nah, selain Kamboja pasti ada lagi dong. Di negara apa sih berkembangnya agama Hindu? Ya mungkin cuma di sana-sana aja kan, Asia itu bener-bener luas banget. Ada juga di Vietnam. Vietnam kuno memiliki peradaban dan kebudayaan yang berasal dari Austronesia sekitar abad 2 Masehi. Wilayah Vietnam kuno dibagi timur dan tengah. Dulunya dikuasai oleh kerajaan Champa pada abad 2 Masehi sampai ke abad 10 Masehi. Pendiri kerajaan Champa adalah Raja Sri Bharat yang memerintah pada tahun 230 sampai 248 Masehi. Apa aja sih peninggalannya di sana? Ya, Nggak mungkin nggak ada. Ada satu saya itu Candi Maisa. Kuil Maison nggak sih? Kuil apa tadi? Tapi itu lumayan terkenal juga. Oh iya guys, kita belum ada yang masih tahu peradaban agama Hindu di Filipina. Ini siapa yang tahu ya? Kira-kira apa aja peninggalan sejarah di Filipina? Yogi tahu nggak? Apa? Apa? Apa itu? Oh, prasasti lembaga Laguna. Berarti peninggalan di Filipina itu cuma lembaga tapi lembaga Laguna. Setelah kita membahas peradaban agama Hindu di Asia, bagaimana sih cara kita melestarikan atau menjaga peninggalan tersebut? Nah, cara menjaga kebersihannya tuh contohnya yaitu nggak merusak seperti peninggalan-peninggalan sejarahnya. Contohnya itu candi yang udah pada rusak, yaitu mungkin kalau bagi kita tuh candi-candi atau benda-benda bersejarah tuh mungkin harus dimuseumkan ya guys ya. Selain cara menjaga kelestariannya, peradaban agama Hindu juga memberikan pengaruh dan kontribusi signifikan dalam kehidupan kekinian, tahu guys, terutama di negara kita, yaitu di berbagai bidang, yaitu bidang seni. Nah, contohnya yaitu arsitektur bangunan bersejarah. Itu tuh kan candi itu juga termasuk seni ya guys ya, itu kan ada ukirannya. Nah, situ juga contohnya juga ada pertunjukan seperti wayang serta penggunaan bahasa Sanskerta dalam bahasa Indonesia. Nah guys, sudah lama nih kita berbincang tentang peradaban agama Hindu. Mungkin kalian udah cukup ngerti ya guys ya. Kita udah cukup banyak ngejelasin apa sih peradaban agama Hindu di Asia. Nah jadi kita tutup dulu podcast Slay oleh kita. Bye guys.